Berikutnya, halaman 10. Nah, mari kita sekarang, ini kan pengaruhnya, tadi judulnya, ini pengaruh MK terhadap Badan Peradilan. Mari kita lihat filosofinya. Gini, kenapa Mahkamah Konstitusi itu atau Hakim Agung dan Hakim MK itu harus mengadili undang-undang? Yang tidak ada tuh di Undang-Undang Dasar semula tidak ada kan. John Marshall punya alasan gini-gini. Hakim itu ketika disumpah, sumpah pertamanya, demi Tuhan, demi Allah, kami akan menegakkan konstitusi. Berarti siapapun yang melanggar konstitusi, meskipun DPR harus diadili. Maka dibuat judicial review. Alasan kedua, hakim tidak boleh menolak perkara. Tidak ada tuh wewenang saya di undang-undang untuk ngadili itu. Tidak boleh menolak hakim. Harus terima tuh. Itu filosofi mengapa MK itu ada. Mulanya bermula dari judicial review. Berikutnya. Nah, halaman 11. Nah, ini. Kita masuk sekarang. Kewajiban. Wewenang MK itu ada 4. Wewenang MK itu 4. Kewajibannya 1. Jadi ada 5 nih. Tugas MK, yaitu wewenangnya 4. Atau fungsi MK, wewenangnya 4. Kemudian kewajibannya. Yang 4 itu, 1, melakukan judicial review. Undang-undang kalau tidak benar, batalkan. Yang kedua, kalau ada sengketa antar lembaga negara. Yang tugas dan fungsinya disebut di Undang-Undang Dasar. Antar lembaga negara di zaman Orde Baru dulu, kalau bertengkar antar lembaga negara, tidak ada pengadilannya. Disuruh menghadap Pak Harto, lalu diselesaikan secara adat. Kasusnya ditutup. Sudah kamu kenapa bertengkar tuh? BPK sama DPR bertengkar, sini kata Pak Harto. Lalu habis ketemu di Pak Harto, kami masalahnya udah selesai. Oh, besok nggak boleh lagi begitu. Harus ada pengadilannya. Nah, dan MK sekarang sudah berkali-kali memutus sengketa. Misalnya DPR bersengketa dengan DPD. Kenapa? Karena DPR mengusulkan nama anggota BPK tanpa pertimbangan DPD. Diuji ke MK. Bisa. KPU bersengketa dengan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ada di Undang-Undang Dasar, KPU ada di Undang-Undang Dasar. Diadili oleh MK. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, membubarkan partai politik. MK bisa membubarkan partai politik. Meskipun sampai sekarang belum ada partai politik yang dibubarkan. Kenapa? Hukum acara dan syarat-syaratnya belum lahir. Sehingga kita tidak punya pedoman dan tidak ada juga orang yang mengajukan, siapa yang punya legal standing mengajukan pembubaran partai politik. Pemerintah. Nah, pemerintahnya tidak pernah mengajukan untuk membubarkan partai politik. Belum ada sampai sekarang sudah berjalan. Dan perselisihan hasil pemilu. Saudara, perselisihan hasil pemilu itu bukan perselisihan hasil perhitungan suara pemilu, tapi perselisihan hasil pemilu. Bisa hitungannya, bisa prosesnya. Dan itu yang sekarang diperdebatkan, sebenarnya sejak awal MK berdiri itu sudah mengadili proses. Sejak zaman Pak Jimli dulu sudah mengadili proses pemilu. Setiap pemilu yang mengadili proses, bukan angka. Karena kalau angka itu kan tidak perlu hakim sebenarnya. Salah hitung, salah apa gitu kan, tidak perlu hakim. Suruh tukang kalkulator aja. Maka dulu kalau MK suruh ngadili gitu, ya mahkamah kalkulator namanya. Gitu. Tapi sekarang diperdebatkan terus untuk bunga-bunga di pengadilan. Sekarang nih, MK kan ngadili proses, tidak ngadili angka. Tinggal selama ini ada yang terbukti, ada yang tidak. Selama ini kalau untuk pemilu kepala daerah yang terbukti itu ada 12%. Dari seluruh kasus itu 12% dibatalkan hasil pilkadanya. Nah, untuk pilpres itu belum ada sampai sekarang. Ya.
Karena pembuktiannya sulit. Bukan takut itu. Pembuktiannya gimana ini ya? Kan sangat kualitatif gitu. Baik, saudara, saya masih tinggal 15 menit kira-kira. Lalu apa? Kewajiban MK itu yang satu adalah memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Kalau melakukan pelanggaran hukum tuh yang bisa menjatuhkan presiden tuh kalau presiden melakukan 5 hal. 1, terlibat korupsi, terlibat penyuapan, terlibat pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat atau melakukan tindak pidana berat. Yang dianggap berat itu biasanya tindak pidana lebih dari 5 tahun ancaman hukumannya. Dari yang kelima, melakukan perbuatan tercela. Itu yang disebut pemakzulan. Kalau presiden melakukan tindak pidana di luar 5 ini, tidak bisa dijatuhkan. Misalnya presiden memperkosa orang. Tidak bisa. Presiden menaikkan harga BBM, lalu mau digugat. Tidak bisa. Ya itu gugatan biasa aja. Ke PT UN lah. Proses hukum biasa. Bukan proses pemakzulan. Proses pemakzulan itu ada 5. Ya. Corruption, bribery, ya, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana besar, dan perbuatan tercela. Lalu itu kewajiban. Kewajiban lainnya presiden MK menyatakan presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Apa syaratnya? Misalnya tiba-tiba presiden menjadi warga negara lain. Padahal menurut Undang-Undang Dasar syaratnya harus warga negara Indonesia saja. Tiba-tiba ke luar negeri lalu diupacarkan kamu jadi warga negara ini. Terima dia. Tidak boleh. Tidak memenuhi syarat lagi. Atau presiden sakit permanen. Sakit permanen. Tidak bisa melaksanakan tugasnya. 3 bulan berturut-turut hanya tidur saja. Tidak bisa bekerja. Misalnya. Lalu diperiksa oleh dokter, sakit permanen. MK menyatakan betul pendapat DPR bahwa presidennya harus diganti. Itu syarat pemakzulan. Jadi saudara, tidak ada teriak-teriak itu yang di TikTok di mana presiden harus dimakzulkan karena nepotisme, karena politik dinasti. Tidak ada. Tidak ada. Hanya 5 yang bisa menjatuhkan presiden. Oleh sebab itu jangan emosi. Wah, presiden tuh sudah melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang tidak menjatuhkan presiden. Itu pengadilan biasa. Yang menjatuhkan presiden hanya 5. Yaitu kalau korupsi dan penyuapan. Dan itu didakwa dulu, di impeachment namanya. Di-impeach oleh presiden, oleh DPR. Ini tidak mudah tuh menjatuhkan presiden. 1/3 dari seluruh anggota DPR menyatakan ini presiden bersalah melakukan ini. Lalu 1/3. Kalau DPR, oh ya betul, mari sidang. Harus hadir 2/3. Kalau 2/3 kurang 1 saja, sidang tidak jadi, presiden tidak bisa jatuh. Berat, memang dibuat berat. Karena dulu kita menjatuhkan presiden gampang sekali. Gus Dur belum dibuktikan, jatuh. Pak Harto ditekan, jatuh. Bung Karno juga ditekan. Nah sekarang dibuat sulit menjatuhkan presiden. Kita tuh yang buat. Jadi tidak sembarang bisa menjatuhkan presiden. Tidak bisa. Makanya presiden tuh ya kuat banget. Gitu. Jangan sampai dulu kan rame-rame. Zaman Pak SBY menaikkan harga BBM. Mau dimakzulkan, ya tidak bisa dimakzulkan. Kecuali ketika naikkan harga BBM itu menerima gratifikasi. Suap misalnya, bisa. Itu pun harus 1/3, hadir 2/3. Kalau misalnya pemerintah gak jahat, ini yang mau hadir 2/3 lebih 2. Diculik aja 3 orang, hilang. Tidak jadi sidangnya itu. Tidak jadi sidangnya. Culik aja. Tidak boleh hadir. Atau disuap. Kamu tidak usah hadir sidang, kita kasih uang masing-masing 100 miliar. Tidak sah sidangnya. Tidak bisa.
Gitu. Halaman berikut. Nah, ini ada kewenangan silang nih antara saudara MA dan MK. Misalnya gini, kenapa sih kok undang-undang diuji oleh MK, PP diuji oleh MA? Saya dulu usul, kenapa biar tertib serahkan aja ke MK semua. Pengujian aturan nih. Nah kalau MK dianggap terlalu banyak tugasnya, ambil aja tuh ke MA. Misalnya pembubaran parpol, apa serahkan aja ke sana. Tapi biar undang-undang ditertib sampai ke tingkat desa diuji oleh MK saja gitu. Tetapi oke, itu ide saja yang muncul di beberapa disertasi yang saya bimbing. Ada usul begitu. Ya, di berbagai kampus. Jadi persilangan antar konflik ini konstitusionalitas dan legalitas. Jadi kalau pelanggaran undang-undang terhadap undang-undang dasar itu namanya konflik konstitusionalitas. Kalau pelanggaran PP terhadap undang-undang, perpres terhadap PP, perda terhadap PP, itu namanya konflik legalitas. Nah, apa sebaiknya tidak linearkan satu aja gitu. Ini gagasan. Karena ini judulnya kan pengaruh terhadap badan peradilan. Saya bicara titik silang. Berikutnya halaman 13. Saudara, titik silang dalam impeachment. Nah ini sulit juga dilakukan nih saudara. Misalnya begini, impeachment sulit dilakukan karena tadi menyangkut kompetensi MA dan MK. Ini menyangkut dua bidang. Misalnya begini, presiden kalau melakukan tindak pidana, itu tadi yang 4 hal ditambah pelanggaran etik, pelanggaran perbuatan tidak patut, perbuatan tercela itu misalnya, itu bisa dimakzulkan. Tapi di dalam hukum pidana, kan harus dibuktikan di pengadilan pidana kalau presiden menerima suap, ya kan? Kalau pengadilan pidana itu harus pengadilan tingkat 1, banding, kasasi, baru punya kekuatan hukum. Padahal pemakzulan itu hanya diberi waktu 90 hari. Ini ada persoalan hukum yang tidak mudah. Besok misalnya kita memakzulkan presiden telah melakukan penerima suap. Menurut Undang-Undang Dasar, di MK kalau didakwa oleh DPR. Tapi menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu wewenangnya peradilan pidana. Peradilan pidana dulu atau langsung ke MK? Ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan, meskipun saya sendiri berpendapat itu langsung ke MK. Karena bunyi Undang-Undang Dasar begitu. Terus, gimana Pak hukum pidananya? Nah, hukum pidananya menyusul. Karena kalau pemakzulan itu hukumannya bukan penghukuman, tetapi administratif pemecatan. Sedangkan hukum pidana itu pemenjaraan kalau terbukti. Sehingga itu terpisah. Ini menurut saya ya. Nah, berikutnya halaman 14. Halaman 14. Ya, titik silang dalam impeachment. Terus, halaman 15. Titik singgung dalam perselisihan hasil pemilu. Nah, saudara, baca. Menurut pasal 22E, pemilu itu adalah pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Menurut putusan MK nomor 72 dan 73 tahun 2004, ya, pilkada itu termasuk pemilu. Karena dilaksanakan secara umum, langsung, umum, bebas, rahasia, itu pemilu. Seperti bunyi Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, pilkada itu diadili oleh MK. Semula pilkada itu diadili oleh pengadilan tinggi di Mahkamah Agung. Tetapi kemudian diubah oleh undang-undang pengadilannya ke MK. Berjalan bagus tuh pengadilan sejak tahun 2008 sampai tahun 2013. Saya menjadi ketua MK. Berjalan bagus tuh pengadilan pilkada. Tiba-tiba saya pergi dari sana. Ketua MK ditangkap karena penyuapan di dalam banyak kasus pilkada. Wah, MK dihantam, MK kurang ajar ini. Ini ketuanya ditangkap, Pak Akil Muhtar. Sampai sekarang masih di penjara. Apa? Kemudian MK membuat keputusan, ngambek. Ngambek itu apa? Membuat putusan bahwa pilkada itu bukan wewenang MK katanya. Dikembalikan ke pembentuk undang-undang. Loh, terjadi kekosongan kan? Pembentuk undang-undang mengatakan, kalau gitu nanti dibuat
peradilan tertentu nih untuk pilkada. Tapi sekarang kembali ke MK dulu. Sekarang ini MK. Kalau ada pilkada, ya. Kalau ada pilkada MK. Nah, itu perjalanan. Jadi MK dulu bukan pengadilan pilkada, kemudian dipindah ke MK, ya. Kemudian MK-nya ngambek, enggak mau lagi ngadili gitu. Padahal memang salah waktu itu. Nah, sudah itu orang bingung semua. Legislatif menyatakan tetap di MK. Kalau Anda tidak mau nunggu tahun 2027. Jadi di undang-undang itu disebutkan sampai tahun 2027 pilkada diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Sesudah itu entah kemana saya tidak tahu. Karena ke Mahkamah Agungnya udah nolak, tidak mau dulu. Udah dikembalikan karena tiba-tiba dipindah gitu, Pak Bagirmanan ngundang saya. Serah terima Pak, hari ini aja udah dipindah nih pilkada. Dulu dikasih ke kami, tiba-tiba dipindah ke MK. Ambil. Ya, saya ambil. Terus sejak itu saya ngadili pilkada. MK. Baik, terus. Halaman 16. Saudara, ini titik singgung. Jadi semula, saudara, sengketa pemilu yang disebut dalam menjadi kompetensi MK untuk mengendalikan, sedangkan pemilu kada semuanya diatur Undang 32 menjadi wewenang MA itu semula. Itu terus berikutnya, tadi sudah saya jelaskan. Nah ini 10 dalil. 10 dalil yang saya buat ketika saya ikut seleksi hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu apa sih? Saya melakukan eksplorasi terhadap buku yang saya sertakan di situ 30 literatur. Saya sebut di situ. Pertama, MK itu adalah negative legislature. Tidak boleh membuat undang-undang tapi hanya membatalkan. Yang kedua, tidak boleh membuat ultra petita. Ini yang saya eksplorasi sampai saat itu. Tidak diminta, kok diberikan. Itu ultra petita namanya. Tidak boleh menguji undang-undang terhadap undang-undang. Itu tidak boleh pada dasarnya. Kemudian tidak boleh membuat opini, menilai, undang-undang dasar itu salah, tidak boleh. MK itu pelaksana undang-undang dasar. Meskipun salah, biarin aja. Kalau salah biar MPR. Kalau undang-undang dasarnya salah. Kecuali undang-undang yang salah. Kemudian MK tidak boleh mencampuri open legal policy. Misalnya, Pak presidential threshold itu kok 20? Diuji ke MK. Ya MK tidak mau. Kalau menyangkut angka itu urusan DPR. MK tidak boleh memutus 20, 10, 4. Itu open legal policy namanya. Pak, jumlah anggota DPR kok 575, kenapa tidak 400 kayak dulu? Lah itu terserah DPR aja, nggak bisa diuji ke MK. Karena itu termasuk dalam apa yang disebut open legal policy. Kebijakan hukum terbuka. Tidak boleh dibatalkan oleh MK. MK tidak boleh mendasarkan putusan pada teori, tapi harus mendasarkan pada hukum yang berlaku atau peraturan perundang. MK tidak boleh melanggar nemo iudex in causa sua. Mengadili satu kasus di mana dirinya punya kepentingan. Familinya berperkara, dia tidak boleh ikut. Saudara, dulu ada hakim di Purworejo waktu saudara masih kecil kali. Arlojina dicuri orang, dia sendiri yang mengadili pencopet itu, ya dihukum berat. Nggak boleh tuh. Iya, hakim. Arlojinya dicopet. Ketangkap oleh polisi. Diajukan ke pengadilan. Dia yang menjadi hakim. Kamu main-main dengan saya ya? Dihukum berat sama dia. Maka hakim tidak boleh melakukan nemo iudex in causa sua. Mengadili perkara di mana dia punya kepentingan karena keluarga, karena saudara, karena dirinya sendiri. Nggak boleh. Kemudian MK tidak boleh bicara kasus yang ditangani. Sedang nangani perkara lalu bicara macam-macam keluar hakim, tidak boleh. Kecuali sudah vonis, menjelaskan boleh. Kalau sedang perkara tidak boleh, ini begini, ini begitu, tidak boleh. Itu bahaya. Hakim tidak boleh mencari perkara. Orang tidak berkara didatang, kamu berperkara aja. Gitu. Nanti biar saya menangkan gitu, kan tidak boleh gitu. Itu salah itu, tapi kamu tidak berani perkara dong. Yang tidak ada menyelesaikan, kamu berperkara aja, nanti saya yang nangani. Nah itu tidak boleh. Cari-cari perkara. Dan tidak boleh menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Itu penting menyelesaikan konflik secara damai, tetapi jangan hakim yang mengadili.
Nah, saudara, kemudian di dalam praktek, demi judicial activism, halaman berikutnya, saya masuk halaman terakhir, dalil-dalil tersebut tidak semuanya bisa berlaku. Misalnya ultra petita. Ultra petita, dulu undang-undang peradilan HAM itu yang diuji hanya butir 2, hanya butir kedua dari pasal 1. Tetapi oleh MK dibatalkan semua karena isinya salah. Itu ultra petita, diminta hanya 1 pasal, dibatalkan seluruh undang-undang. Pemilu kada, ini kemudian lahir apa yang disebut landmark decision. Landmark decision itu putusan-putusan monumental yang tidak ikut rambu tadi. Karena ingin membuat keadilan. Kayak dulu kalau dikatakan pelanggaran pemilu itu apa? Menghitung angka. Saya tidak mau menghitung angka. Bagaimana angka itu jadi? Maka terjadilah peristiwa pertama di Jawa Timur. Curang. Bisa batalkan. Di Bengkulu Selatan. Dirwan Mahmud terpilih dengan mutlak sebagai bupati. Tiba tidak ada laporan. Dirwan Mahmud ini pernah masuk penjara. Dihukum 17 tahun. Kok bisa jadi kepala daerah? Nah, diadili di MK. Saya batalkan. Ini cacat sejak awal. Seharusnya tidak diterima. Saya panggil kepala penjaranya, ya, lembaga pemasarakatan datang. Betul enggak ini orang pernah di penjara? Iya Pak, ini fotonya, ini dokumennya. Udah batal. Gitu. Itu namanya landmark decision. Putusan-putusan yang monumental, yang tidak ada. Dulu orang mau ikut pemilu tidak bisa kalau tidak ada di DPT. Bagaimana kalau orang tidak dapat DPT padahal dia punya KTP dan punya paspor? Saya umumkan waktu itu, boleh bawa paspor, boleh bawa KTP, tapi jam 11 sampai jam 12 dan di tempat daerah dia KTP itu. Selesai. Nah, itu landmark decision. Putusan-putusan saya catat di sini ada 9 landmark decision, tapi nanti saudara baca aja putusannya. Berikutnya yang terakhir, terima kasih. Saya kembalikan.